toiletnya juga jelek-jelek. Pada zaman dahulu. Ada keran banyak nggak bisa nyala. Pokoknya harus dapat mata kuliah yang enak untuk yang enak real. Kemarin tuh aku udah revasi padahal, tapi aku tuh nggak tahu betul cara aku kasih umum itu. Dapat kelas, gimana coba cara ngurusnya? Nah, sama. Kalau misalnya kita tahu siapa yang bantu, pasti membantu kita kan? Ini aja, siapa coba yang bisa bantu kita? Aku juga bingung nih, gak ada nyebarin informasi soal akademik, informasi soal magang, informasi beasiswa pun gak ada. Aduh, kalau kayak gini terus kita bisa ketinggalan informasi yang sangat penting untuk kita di kampus. Gimana ya? Kenapa sih kantin rame banget, lama habis? Lah emang nggak ada ya alternatif kantin lain di kampus ini? Kayaknya gak ada deh. Duh, males banget. Sebenarnya lapar sih, tapi males adanya panjang. Dari info-info itu udah susah, apalagi info-info tentang komunitas hobi itu sekarang susah banget ya, kami lagi parah. Tapi sebenarnya public speaking kalian itu bagus. Apa tuh? Kebijakan yang ada udah nggak jelas. Apa mereka riset dulu ya? Apa yang dibutuhkan sama mahasiswanya? Mereka bisa loh untuk riset apa yang dibutuhkan mahasiswa. Tapi siapa yang bikin survei kampus mahasiswanya? Wow, ngapain di sini sendirian? Ini loh bang, tadi tuh di sini kacau banget. Banyak orang yang pada ngeluh sama aturan-aturan kampus. Ya itulah gambaran kampus kita kalau kehilangan keseimbangannya. Bener Rob, kalau kamu penasaran, mending kamu ikut kita. Nggak mau, takut aku. Ayo ikut aja nggak apa biar tahu. Ya tenang, ikut aja, yuk. Nah, kayak yang aku bilang tadi Rob, itulah kondisi kampus ketika nggak ada yang menjaga keseimbangannya. Semuanya bakal kacau balau, semuanya saling menyalahkan, saling berdebat, dan ya kacau balau. Dan itu nggak bakal ada ujungnya kalau misalkan nggak ada yang bisa koordinasi ini semua. Loh, terus ini gimana Pak? Emang kampus ada yang koordinasi ini semua? Ada! Kamu tadi dengar kan, ada yang ngeluh tentang KRS. Yang kamu lihat sekarang adalah wajah-wajah yang mengurus permasalahan KRS. Selain ngurusin KRS, bidang advokasi juga menyampaikan keluhan mahasiswa terhadap pihak birokrasi, dan begitu sebaliknya. Semua informasi dari birokrasi akan disampaikan kepada mahasiswa melalui mereka. Berarti bisa dibilang bidang advokasi ini penghubung antara birokrasi dan mahasiswa ya Bang? That's right. Kita lanjut ke divisi Eksin, divisi yang menjadi jembatan kita untuk berkolaborasi bersama teman-teman dari eksternal maupun internal. Oh, berarti mereka ini adalah orang-orang yang mewakili Himakom kalau lagi ketemu sama teman-teman di luar untuk berkolaborasi dengan Himakom ya Bang? Yes, gak cuman itu. Selain mewakili kita di luar, mereka juga mengurus teman-teman yang ada di dalam Himakom atau internal agar tetap keep on track dan sinkron. Wow, keren juga ya Bang. Ada yang ngurus di luar dan ada yang ngurus di dalam. Kita tahu kantin sering penuh dan makanannya cepat habis. Makanya sekarang Himakom buka alternatif baru. Warkom namanya, warung komunikasi. Letaknya di sekre Himakom dan siapapun boleh mampir buat jajan, ngemil, atau sekedar ngobrol bareng. Santai, tapi tetap produktif. Seru banget ya bidang kewirausahaan ini. Kita bisa sambil belajar bisnis juga dong. Ya bener banget kamu Syarop. Nah, ini nih bidang Kominfo. Bidang ini jadi penyalur informasi antara Himakom dan mahasiswa. Mulai dari bikin desain, mengelola sosial media, sampai motret dan bikin video. Semua dikerjakan supaya nggak ada lagi yang bilang, aduh, aku nggak tahu apa-apa. Jadi, seluruh informasi yang dibutuhkan mahasiswa ilmu komunikasi ini, bidang Kominfo lah yang mempublikasikan ya Bang? Benar, seluruh media dan komunikasi Himakom yang mengelola mereka. Seperti yang kamu lihat tadi,
banyak dari kita yang sebenarnya punya potensi, entah public speaking, desain, bahkan fotografi. Tapi kadang bingung harus mulai dari mana. Nah, disinilah Minba hadir. Bukan cuma sekedar divisi kegiatan aja, tapi jadi ruang eksplorasi bagi mahasiswa. Tempat semua minat bakat mahasiswa bisa dikembangkan. Berarti Minba itu jadi tempat buat tumbuh juga ya. Tempat di mana ide nggak cuma dipendem, tapi diberi panggung buat ditunjukkan. Dan yap, betul banget. Karena kami percaya setiap mahasiswa punya sesuatu untuk ditunjukkan dan perlu tempat untuk bersinar. Kalau mereka-mereka ini siapa? Dan mereka lagi ngapain, Bang? Kalau ini penelitian dan pengembangan atau biasa disebut litbang. Yos, jelasin. Kamu dengarkan tadi? Ada yang bilang kalau kebijakan udah mulai gak jelas dan ada yang meriset kemauan mahasiswa yang sebenarnya. Dengan adanya bidang penelitian dan pengembangan ini, semua data dan laporan yang ada akan dikelola dan dijadikan bahan kajian untuk membantu bidang-bidang yang lainnya. Wah, berarti Bang, divisi ini itu bisa dibilang penghubung antar bidang ya Bang? Ya, begitulah. Kalau ini adalah bendahara dan sekretaris. Oh, terus kerjaan mereka ngapain aja Bang? Nah, bendahara itu adalah sosok yang mengatur keuangan di sini. Biasanya mereka galak kalau soal duit. Jangan gitu, kita belum bayar iuran, Yos. Kalau yang di sana itu sekretaris, mereka lah yang mengatur operasional dan administrasi. Biasanya sih kalau kamu salah ketik kata atau kalimat, mereka suka marah. Terus abang di sini sebagai apa? Nanti juga tahu sendiri. Saya, Yosua Chris Michael, sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta Kabinet Eksordium, periode 2024-2025, sebagai penanggung jawab kebijakan serta tugas dan seluruh pengurus Himakom UPN Veteran Yogyakarta. Saya, Yulian Ferdinand, sebagai Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta Kabinet Eksordium, periode 2024-2025. Melakukan koordinasi kepada Ketua Himpunan dan seluruh bidang yang ada di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta atau biasa disebut Himakom merupakan wadah bagi warga komunikasi yang berlandaskan pada fungsi pokok yaitu menghimpun, mengadvokasi, serta memfasilitasi. Eksordium berasal dari bahasa Latin yang berarti permulaan yang penuh harapan sebagai fondasi perubahan. Selain itu, Eksordium juga melambangkan langkah pertama menuju sesuatu yang signifikan atau transformatif, memberikan harapan dan motivasi untuk memulai perjalanan baru dengan semangat tinggi. Dan kami, Eksordium!